Oke. Dibuat titik-titik sebelah sini biar kelihatan kalau dia di belakang ya. Kita kasih titiknya A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, kita mulai dari soal panjangnya dulu deh, panjangnya, titik-titiknya ya. Di sini 6. Titik-titiknya ada titik apa aja di situ. P berada di antara A dan B dengan AP banding PC 1:2. Nah, di sini ya. Berarti kalau 1:2 AP-nya lebih pendek ya. Berarti ini P-nya di sini. Karena di sini 6 berarti di sininya 2, sininya 4. 2:4 kan 1:2 ya. Lalu ada Q berada di antara C dan D dengan CQ 2 kali QG. Berarti QG-nya lebih pendek. Ini jadi dibagi 3 ya. Berarti ini Q-nya. CQ 2 kali QG. Akan berarti di sini 4, ini 2. Kemudian titik R berada di perpanjangan garis BC. Kalau BC berarti arahnya ke sana. Kalau CB ke sana, ke depan ya. Dengan panjang 2CR sama dengan CB. CR berarti ke sana ya. Ini kita kasih ini aja. Nah ini, ini R. Berarti panjangnya sini 3 ya. 3. Ini kan 6 gitu ya. 2CR sama dengan CB. Oke, dari penempatan titik itu harus benar dulu, nanti biar ke berikutnya benar, karena soalnya berkaitan ya. Kita mulai dari soal pertama, itu belum berkaitan sama jarak ya, biasanya tentang proyeksi, ada kadang-kadang 1-2 soal. Atau tentang kedudukan garis, garis-garis, garis bidang, atau bidang-bidang gitu ya. Nomor 1, kedudukan garis AB dan DC, saling apa? Kita mau nanya siapa nih? Tajali, kedudukan garis AB sama BC. Garisnya saling apa? AB sama BC. Halo? Ada orang enggak nih? Risa dulu deh, Risa. AB sama BC saling apa, Risa? B sama BC tegak lurus bukan Kak? Iya. Sebelum tegak lurus berarti kalau tegak lurus berarti artinya berpotongan ya. Ya, jadi yang hubungannya itu berpotongan. Terus karena sudutnya dia 90 derajat berarti berpotongan tegak lurus gitu ya. Nah, jadi hubungan utamanya ini berpotongan, terus tegak lurus itu karena sudutnya siku-siku gitu ya. Lalu nomor 2, BG sama HF. BG-nya ke sini, HF-nya ke sana. Kalau nanya Sansa, Laina Sansa, hubungannya apa? Apaan Kak? Nomor 2. Hubungan garis BG sama HF, saling apa? Halo? Iya, nggak kurang kedengeran apaan Kak? Nomor 2. Nomor 2, hubungan garis BG sama HF. Udah lihat soalnya belum? Belum. Nah, oh belum bisa sama Kanas ya? Bentar, biar bisa dulu ya. Kanas, udah. Ya, udah bisa kata Kanas ya. Jadi kalau BG kan ke sini ya, BG. Dia di bidang sisi kanan. Kalau HS di bidang atas, gitu. Jadi di bidang yang berbeda. Kemudian dari sini saling berpotongan nggak atau ada persekutuan nggak? Nggak ada Enggak kan? Kak, enggak. Nggak ada. Berarti artinya apa? Saling apa? Temannya berpotongan apa? Bersilangan ya, bersilangan. Itu. Jadi kalau satu bidang ya ketemu,
Biasanya berpotongan, kalau beda bidang dan dia nggak ada titik temu, berarti dia bersilangan. Beda bidang kalau nanti akhirnya dia bertemu, berarti juga berpotongan gitu ya. Nomor 3. Kedudukan AD sama FG. Saya mau nanya, Radit, apa? AD sama FG itu ya. Ini alasnya, atapnya, gitu ya. Jadi sejajar. Oke. Sekarang nomor 5. Kedudukan BD dan ABCD. Kenisa. BD dan ABCD. Berhimpit. Berhimpit, betul ya, karena BD terdapat pada bidang bawah, pada bidang alasnya, bidang tersebut, berarti dia berhimpit. Oke. Nomor 6. Kedudukan HB dan ABCD. HB-nya ini, ABCD-nya ini. Sebelahnya, Rafael. Halo? Wah, nggak ada ini orangnya. Fabian. Berpotongan HB dan kak ya? ABCD apa? Ya, berpotongan atau memotong boleh ya. Berpotongan. Oke, nanti kalau ada soal-soal sederhana seperti ini harus bisa lah ya. Nggak boleh ini salah. Yang terakhir untuk kedudukan. Ini bidang ya, BDG dan ABCD. BDG dan ABCD. Saya mau nanya Nandin. Hubungannya apa Nandin? BDG sama ABCD. Berhimpit bukan kak? Masa berhimpit? BDG kan ini kan bidangnya tuh. Bidang segitiga ini ya. Ya enggak? ABCD kan awas ya? Nah, dia kan mereka bertemu di garis BD ya. Jadi berpotongan ya bidangnya ya. Kalau berhimpit itu dia sejajar begini nempel gitu ya. Jadi dia berpotongan. Oke, nomor 1 sampai 7 terkait sama kedudukan ada pertanyaan enggak? Silakan. Habis ini kita ke jarak-jarak. 1, 2, 3 nggak ada? Oke, kita lanjut kalau nggak ada. Sekarang ke nomor 8. 8, jarak titik tengah rusuk AB ke Q. Nah, titik tengah rusuk AB berarti ada sebelah sini ya, di sini. Nah, anggaplah dia titik baru. Ini ada P, ada Q, di sini ada R, ada ini tekan S gitu ya. Di sini S. Di sini 3, sini 3. Jadi ditanya S ke Q. Nomor 8, SPQ atau SQ ya. Nah, berarti kan ini ada di garis ini ya. Jadi kalau cara bertahapnya kan kita nyari SC dulu ya, ini ya. Biar nanti dia bisa siku-siku ke sini. Nah, ini ke sana. Dia siku-siku nanti di sini. Tuh. Tapi mau langsung juga boleh kalau dalam satu kubus. Jadi langsung ke SP. Caranya gimana? Berarti kita gorasnya double. SP tambah BC tambah CQ itu juga boleh. Jadi SP sama dengan akar dari ditambahin ya. Jadi SB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CQ kuadrat. Nah, pada dasarnya SB tambah BC itu kan jadinya SC, gitu ya. Jadi langsung boleh kalau dalam satu kubus. Kita masukin SB ini berarti 3 ya. 3 kuadrat ditambah BC. BC-nya berarti tusuk, berarti 6. Ditambah CQ. CQ-nya berarti 4. 4 kuadrat. Nah, masih masuk. Berarti ini 9 ditambah 36 ditambah 16. Berapa tuh? 36 tambah 16? 52 ya. 52 tambah 9, 61. Berarti akar 61. Nomor 8, soal yang sederhana. Ada pertanyaan enggak?
Kita lanjut nomor 9. Kalau bertanya silakan. Jarak P ke Q. Berarti P-nya tadi di mana? Di sini. Nah, caranya sama ya. Hampir sama. Nah, ini biar gampang, biasanya ini diproyeksikan ke bidang sini nih, ke sini. Ini kan posisinya di sini kan ya. Ini mau lewat sana juga boleh, mau lewat PDC juga boleh. Jadi nanti nyari PC dulu, PC baru CQ. Atau langsung pakai yang seperti ini, sama. Berarti PQ sama dengan akar dari, kalau lewat sana, kalau lewat D berarti nggak usah diproyeksiin ke sini ya, itu langsung. PD tambah DC tambah CQ. PD kuadrat ditambah DC kuadrat ditambah CQ kuadrat. Waalaikumsalam. Oh, ada yang ke sini. Bentar. Ya, ya. Oke, kita masukin PD-nya berapa nih? 4 ya. 4 kuadrat, ini 6 kuadrat, atas juga sama 4 kuadrat ya. Jadi berapa nih? 16 tambah 36 tambah 16. 16 tambah 16 32, 32 tambah 36 berarti 68 ya. Akar 68. 68 itu dibagi 4 bisa nggak sih? Bisa. Bisa ya. 40 tambah 28. Berapa? 17. 17 ya. Jadi 2 akar 17. Lanjut, nomor 10. Jarak R ke BD. R-nya R ke BD. R-nya mana tadi? Ini R ya. BD garis ini. Oke. Biar gampang membayangkan, berarti kalian boleh gambar bawahnya dulu ya. Alasnya doang nih. Gambar alasnya. Digambar alas. Jadi, gimana sih biar saya logikanya biar gampang gitu loh ya. Nah, orang-orang beda-beda nanti. Ada yang bisa langsung, oh ini ke sini. Ada yang harus pakai gambar dulu. Kalau kita gambar bawahnya kan bentuknya seperti ini. Nah, usahakan kalau gambar yang manusiawi ya, yang nggak bagus lah. Biar nggak bingung. Nanti baca tulisannya sendiri bingung kan repot. Nah, di sini kan 6 ya, 6, sini 3. Ini R-nya di sini. Nah, BD-nya di sini. BD-nya merah ini. Gitu. Berarti kalau kita mencari jarak titik ke garis, maka dari titik yang dimaksud, ini kamu tarik ke kedua ujung garisnya. Ini kan kalau ke B udah ada nih ya garisnya ya. Nah, ke D-nya kamu tarik juga ke sini. Gitu. Lalu kita tentukan panjangnya masing-masing. Kalau itu udah jelas nih, 3 tambah 6, 9 ya. BD udah jelas, dia di, apa namanya, diagonal ya. Berarti 6 akar 2 ya, benar nggak? 6 akar 2. Nah, yang ini berapa nih? 3 sama 6. Berarti 36 ditambah 9. Akar 45 ya. Iya, akar 45 berarti 9 kali 5. 3 akar 5. Kalau salah koreksi ya. Nah, ini kebetulan rusuknya beda semua. Nah, berarti kalau beda semua, kemarin pakai apa? Ini kan ya. Jadi konsepnya titik ke garis itu harus tegak lurus di garisnya, gitu ya, bukan di titiknya. Jadi ini kayak ibaratnya ini sebuah cermin. Nah, ini proyeksi R-nya pasti ke sini, bukan ke sini atau ke sini, gitu. Ya, misalkan ini mau kasih simbol titik yang lain juga boleh, misalkan O, gitu. Jadi nanti cari itu RO. Berarti jarak R ke BD sama dengan panjang RO gitu. Kalau maunya R aksen juga boleh RR aksen gitu. Nah, segitiganya beda semua. Kalau beda semua pakai cara apa? Ini beda semua kan ya? Ini 9, 6 akar 2, 3 kali 5. Ada dua caranya ya, pakai Pythagoras atau pakai aturan kosinus. Mau pakai yang mana? Mau Pythagoras. Kalau Pythagoras harus dimisalin dulu. Ya, karena kan mau nyari ini RO. Kan jarak kan ya R ke BD. Jadi RO yang jadi.
Oh, mau apa? Aturan kos atau Pitagoras? Oh iya, Deng. Iya ini ada ya, ya, kebetulan ada ya. Sorry. Ya ini nih, kebetulan ada ya. Kalau kebetulan ada, berarti kita pakai aturan luas bisa. Karena kan ini udah ada siku-siku juga di sini ya. Nah, ini nanti ada juga yang nggak bisa begini. Karena sini ada tegak lurus, berarti kita bisa menggunakan aturan luas ya. Aturan luas segitiga. Berarti kalau kita anggap alasnya si BR, berarti tingginya apa? DC ya. Ya, berarti BR dikali DC dibagi 2 sama dengan kalau alasnya si BD, berarti BD berarti tingginya si RO ya. RO dibagi 2. Nah, 2-nya kita coret ya. Kita masukin yang sudah ada BR berapa? 9 ya. BC-nya 6. BD berapa? 6 akar 2. RO dicari. Oke, 6-nya kita coret. Oke, berarti dapat RO sama dengan 9/2 akar 2. Nomor 10, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. R-nya dari soal ya, kan nanti gurumu suka nih yang perpanjangan kemana gitu, ya. Kayak PPKM diperpanjang di sana gitu. Ya. Ya, yang bertanya silakan. Sambil nunggu yang lain nyatet, yang lain bisa memikirkan nomor 11. Nomor 11. Jarak C ke D. C-nya di sini, D-nya di sini. Yang mana? Iya, dari Devi. Ya, kita ke nomor 11. Ya. Berarti C-nya di sini, D-nya di sini. Berarti kita gambar segitiga CQD atau DCQ juga boleh, sama aja. Itu kan karena Q-nya pas di atas, berarti bentuknya seperti ini, siku-siku ya. Siku-siku gitu. Berarti di sini itu C, di sini Q, di sini D. Nah, ini contoh yang siku-siku yang gampang, baca terus juga ya. Belajar dari yang gampang dulu. Sini 4, sini 6 ya. Berarti berapa sini DQ-nya? 36 ditambah 16. 52 ya. 52 dibagi berapa? Bagi 4. Bisa. Jadi 2 akar 13. Ya. 2 akar 13. Nah, jaraknya ke sana. Jadi harus siku-siku di tujuannya. Di sini. Misalkan ini TO. Berarti karena dia siku-siku pakai aturan luas juga ya. Aturan luas segitiga. Oke, kalau kita anggap alasnya si CD, berarti tingginya si CQ ya. CQ per 2. Kalau alasnya si DQ, berarti kan yang kita putar ke sana, berarti sama aja tingginya adalah si TO yang dicari, CQ 2. Coret. Kita masukin angkanya CD 6, CQ 4, DQ 2 akar 13, CO-nya dicari.
Ini dicoret. Sama ini dapat 2. Berarti kita putar ke sini CO-nya. CO berarti 6 kali 2, 12. 12 dibagi akar 13 ya. Jadi dirasionalin kan. Dapatnya 12 per 13 akar 13. Ini ya. Kakak, Ya, soalnya bukannya C ke B Deki. cek ke BD. Nomor 11, nomor 11. Kalau BDQ Oh iya Kak, sorry Kak. 13 ya. Nah, nanti ya, yang BDQ nanti dulu. Ada. Ada yang berpotongan 3 terus, misalnya BC dengan BD. Ya kan? Ya. Ya pasti ini di bidangnya tegak siku-siku aja udah. Sebenarnya ini nggak penting kan, yang utama kan berpotongan, bilangan, diajarin kan. Gitu. Sambil menunggu yang lain boleh untuk memikirkan soal selanjutnya ya. Agak hapus yang selanjutnya. Ini gambarnya buat pandangan dulu. Nomor 12. Jarak P ke BD. P ke BD. P-nya ada di mana tadi? P-nya ini. BD ini ya. Oke. P ke BD. Karena sama-sama di alas, biar gampang kita gambar alasnya, gitu ya. Jadi mempermudah cara berpikirnya tuh ya, gambar yang bagus. Di sini. Oke, kita gambar titik P-nya. Nah, P-nya ada di sini. Di sini 2, sini 4. Sini 6 maksudnya. Jarak P ke BD berarti kan harus siku-siku di sini ya, di yang mananya? Harus siku-siku di garis BD-nya. Misalkan ini titik O. Tapi O-nya bukan pusat di sini ya. Pakai apa kemarin? Ini udah ada di soal tugas kemarin di tengah-tengah. Kemarin sudah ada soal mirip seperti ini, cuman kemarin P-nya di tengah-tengah kalau di soalnya. Kalau ini kan nggak di tengah ya. Oh iya. Kalau ini merupakan satu gugus, berarti kan kita sudah pasti yakin di sini sudutnya 45, benar nggak sih? Ya nggak? Ya nggak? Kan ini siku-siku dibagi 2 gitu ya. Berarti kita boleh menggunakan trigonometri langsung. Yang menggunakan depan sama miring apa sih? Sin, kosan? Yang pakai depan sama miring? Sin ya. Berarti sin 45 sama dengan depannya apa? PO per miringnya DP atau PJ. Ini. Kita masukin angkanya. Sin 45 setengah akar 2. PO itu yang dicari jaraknya. PD sudah ada 4 ya. 4. Maka dapat PO sama dengan 2 akar 2. Iya, karena kita sudah tahu sudutnya, pakai ini lebih gampang, gitu ya. Kalau mau pakai cara lain bisa nggak? Bisa, banyak caranya kan. Cari dulu panjangnya ini, yang susah juga ya. Iya, karena harus digaris-garisan. Ya, salah satunya pakai sini aja, paling gampang kan. Nanti kalau segitiga sudutnya nggak tahu, pakai segitiga besar dulu nih, ya kan? Segitiga besar kan ini ada 6, sini 6 juga kan? Pakai tangan bisa kan? Tangan ini 6/6, tangannya 1 berarti 45. Ya. Nomor 13.
Jarak C ke BDQ. Nah, ini baru yang ditanya tadi ya. C-nya ini, BDQ-nya ini. Kalau sudah semakin ini, kakak gambar dulu aja ya, biar nggak ribet. Sudah semakin crowded itu garisnya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, di sini C-nya, jadi di sini kita ya. Ini gambar di sini. Nah, itu gambar bidang BDQ-nya, C-nya di sini. Sudah paham ya caranya seperti apa? Pertama, yuk. Titik ke bidang. Jadi kalau titik ke bidang, yang pertama di bidang dibuat garis ininya, garis yang mewakili. Ya. Jadi untuk mencari garis yang mewakili, berarti kita harus tahu segitiga ini. BB itu segitiganya apa? Sembarang kah? Siku-siku kah? Atau sama kaki kah? Sama kaki ya. Jadi karena BDQ itu dia sama kaki. Jadi kan ini QB sama QD ya. QB sama dengan QD. Berarti kita bisa bikin garis bantunya pas di tengah-tengah gitu ya, ke sini. Nah, yang merah ini. Ini melewati tengah-tengah alas. Ini. Oke. Jadi nanti segitiganya tinggal IOC. Tuh. Jadi yang susah cuma membayangkannya doang. Hitungannya gampang. Ini C, ini Q, di sini O. Kan siku-siku lagi kan? Gampang ya. Jadi ini ke sana. Nanti misalkan titik lain, T, I, R, S. T ya, T aja ya. Oke. Kita keluarin panjangnya masing-masing. CO berapa CO? 3 akar 2. CQ 4 ya? 4. Berarti QO berapa QO? Ini T-nya sebelah sini aja. Ini, kita kuras ya. Ini kan 16 tambah 18 ya. 18 tambah 16. 34. Nah, kolanmu. Akar 34. Oke, berarti dengan persamaan luas, ya, 34 kan? Nah, berarti CO dikali CQ per 2 sama dengan QO dikali CC per 2. Nah, kalau udah biasa duanya nggak ikut, nggak apa-apa, sama. Kalau masukin CO-nya 3 akar 2 dikali 4, QO-nya akar 34, CC-nya dicari. Ini bisa dicoret ya ini ya. Ini akar 2 sama akar 34-nya. Dapat akar 17 ya. Jadi CC sama dengan 3 kali 4, 12. Dibagi akar 17 ya. Berarti 12 per 17 akar 17. Cek lagi hitungannya kalau salah. Ya. Kawai. Maaf kak. Yo. Kak, maaf kak. Aku Gambarnya. burem banget. Buram banget. Iya. Iya, lebih panjang. Ya, bentar aku tak keluar dulu. Pak Dwi, buram nggak di bawah? Burem, Kak. Buram. Ini berapa kelas sih?
Bagaimana sekarang? Ada perkembangan? Halo? Udah Kak, mending nggak? Tes. Ya, halo udah, Ada perubahan nggak? kedengeran. Hai. Loh, suara aku nggak masuk kan? Banyak sih. Halo? Tes. Udah, Halo? suaranya nggak masuk ya? Enggak ya? Halo? Bentar ya, cari koneksi. Halo adik-adik, dengar suara kakak nggak? Dengar. Dengar, Kak. Dengar, Kak. Oke, kita lanjutin ya. Nomor 14. Indihome-nya balak banget sekarang. Nomor 14, panjang proyeksi AH pada BDHF. Nah, AH pada BDHF. AH mana AH? AH ini ya. Oke, gambar lagi aja, nggak apa-apa, biar nanti lebih paham. Nanti kalau ulangan di rumah, siapin aja gambar yang banyak, biar cepet yang ngerjainnya ya. Kubus pasti keluar ya. Ya, siapin kubus 4 sama 5 segitiga. Balok tuh jarang itu. Kalau enggak siapin ini nih, kertas yang kaku gitu, kasih lubang titik-titik gitu, nanti pas gambar cepet. Langsung di titik-titik terus garis gitu cepet. Ini kan kertas tuh yang tebel ya, karton gitu kan. Kamu gambar, kasih lubangin gitu, nanti pas gambar berikutnya tuh tinggal nyetikin pas di lubang-lubangnya itu. Kayak. Karena kalau kelamaan gambar ya nyita waktu kan. Apalagi gambar 5 segitiga tuh ya bisa tuh. Oke, berarti bidangnya BDHF di sini ya. Kemudian garisnya adalah garis AH, garis yang biru nih. Ya, kurang lurus ya. Oke, siapa bisa menjawab? Jawabannya apa? Caranya gimana sih? Ya, jadi kan ini BDHF, ini yang merah ini adalah bidangnya ya. Terus garisnya adalah AH. Yang pertama kita berpikir, ada nggak titik yang sudah pada bidang? Sudah ya, yang H-nya ya. Berarti udah paten di sini. Kamu pikirkan ini seolah-olah BDHF ini sebuah cermin gitu ya. Di sini adalah bendanya, kan? Kira-kira ujung A ini bayangannya di mana? Apakah di D, apakah di B, atau di tengah-tengah sini? Di tengah-tengah ya. Ya kan kalau normal begitu ya, karena cerminnya kan miring begitu ya. Terus bendanya di sini, berarti barang apa? Bayangannya pasti di tengah sini, nggak mungkin di sana, gitu ya. Jadi kamu bikin. Nah, berarti di sini nih aksennya, gitu ya. Oke, berarti bayangannya atau proyeksinya atau hasil proyeksinya itu adalah H aksen di sini. H
HA aksen. Terusnya di sini. Jadi titiknya dengan, jadi dia siku-siku di sini. Gitu. Yo, siapa yang masih bingung silahkan nanya. Iya, jadi ujung ini ke sini contoh lurusnya. Gitu. Berarti ya, kenapa nggak di? Ya hanya nempel ya kan. Jadi ibaratnya ini cermin nih, ini bendanya tangan kakak nih. Ini kan pasti bayangannya ini ke sini kan. Nah posisinya di sini tuh yang tegak lurus. Gitu. Lau lagi kak. Kenapa? Lau lagi. Oh udah, balik lagi udah. Udah lagi. Kalah nih koneksinya kayaknya. Ya, jadi proyeksi HA pada BDHF sama dengan HA aksen. Kenapa? Karena A aksen itu tegak lurus terhadap BD ya. Ini tegak lurus bacanya. Nah, berarti kita tinggal mencari panjang HA aksen. Berapa? Berarti bisa lewat D ya? Iya. Berarti HD kuadrat ditambah D A aksen kuadrat. Ini D ya. Tinggal masukin. HD-nya 6 ya. DA aksen kuadrat berarti setengah dari dia diagonal. Berarti 3/2 kuadrat. Masukin. 36 ditambah 18. Angkanya gitu-gitu aja tadi. Akar 54. Bisa dibagi 9 ya. Ya. Akar 54 atau 3 akar 6. Tuh. Sudah, jawabannya gitu aja. Yang susah kan menentukan bayangannya dia, ngitungnya gampang. Iya. Kan panjang proyeksinya. Panjang proyeksi itu ya bayangannya ini, gitu. Bukan, ini panjang proyeksinya kan. Satu lagi, nomor 15. DE pada BDHF. Nah, kita pakai garis yang sama aja, nggak apa-apa. BDHF sama ya. Oh, DE-nya ke sini. Ini sama sebenarnya. Gambar lagi. Oke. Apa-apa lah. Itu nggak lurus. Ya, cuma beda ini aja, beda arahnya ya, beda ini ke sini kan ya, DE ya. Ini A, ada yang dapat? Apa? DE, D. Kiraan saya yang salah deh. Oke, berarti yang sudah pada bidangnya titik apa? Titik D ya. Tinggal mencari bayangan titik apa? Iya, titik E. Bayangannya kemana? Tengah-tengah ya. Ya, berarti ke sini kan? Ini cuma arahnya aja yang dibuat. Nih. Atau jangan O deh, kalau proyeksi kan pakainya aksen ya, turunnya ya. Aksen berarti bayangannya. Berarti jawabannya proyeksi DE ke BDHF. Jawabannya apa? Baik. Ini kan ya, DE aksen ya. DE aksen. Karena EE aksen itu dia tegak lurus terhadap HF ya. Garis HF ini.
Oke, berarti berapa panjang DE-nya? DE aksen maksudnya. DE aksen. Akar dari 6 sama ya? Angkanya sama ya? Sama nggak? Ya, 6 kuadrat ditambah. Ya enggak lah. Kan ini sama ini. Di sini kan juga siku-siku kan? DHE aksen juga siku-siku ya. Oke. Ya. Berarti jawabannya sama segini ya. 3 akar 6. Nanti kalau ini pakai soal sendiri boleh. Sudah? Bagus ya. Yuk. Oke, kita lanjutin ke nomor 16. Nah, nomor 16 di situ kakak ambil dari soal UN ya, kadang-kadang keluarin. Seekor semut merayap di kubus abecedya H dengan rusuknya 8. Ia merayap pada titik M yang terletak 2 meter di atas A dan berhenti di titik N terletak 2 meter di bawah G. Oh iya, 20 ya. 19 belum ya? Oh iya, salah. Oh, salah baca. Kita baru sampai 15 tadi. 16. Berarti 19 pakainya 5 ya. Kita gambar dulu 5-nya. 5 segi 4. Udah mau udahan aja jadi. Iya, C, A, B, C, D. Oke, tingginya berapa tingginya? Tusuk tegak ya, tusuk tegak bukan tinggi ya. Tusuk tegaknya 12, kalau tingginya ke atas, ke tengah sini. Tusuk alasnya 8. Kemudian P berada di antara C dan T. C dan T. Sehingga CP sama dengan tengah PT. Ya, berarti dibagi 3 dong. 3 ya. CP setengah PT. Jadi sini P-nya kan? Ya. Karena tadi ini 12, berarti ini 4, ini 8, benar enggak? CP setengah PT, gitu ya. CP setengah PT. CP-nya berapa? 4, PT-nya 8. 4 setengah dari 8, ya kan? Iya, bukan. Jadi hati-hati dengan perbandingan ya, karena itu nanti mempengaruhi hasilnya. Jadi harus benar dulu perbandingannya. Nah, sekarang ada titik apa lagi? Q berada di tengah-tengah AT, kalian. Q-nya tengah-tengah AT di sini. Berarti 6 ya. Per 16. Jarak A ke titik P. A ke P-nya. A ke P sini ya. Berarti kalau A ke P, 16-nya di sini aja nih gambarnya ya.
A ke P. Berarti segitiga yang kita buat itu adalah TAC aja ya. Segitiga TAC ya. TAC. Ini T, ini A, ini C. A-nya di sini, berarti ini 4, ini 8, ini 20. Ini berarti berapa? Ya. Gambar. Oke, berarti yang adalah AP-nya, panjang. Panjangnya beda, 8 akar 2 sama 12. Ini juga nggak di tengah-tengah ya. Nah. Berarti ini boleh ke sini, ke tengah sini. Kalau tengah-tengah kan berarti ini dibagi 2 sama ya. Ini misalkan ini titik O di sini. Gitu ya. Oke, apa yuk? Siapa yang ada yang bisa? Pakai Pitagoras nggak bisa nggak ya? Nggak bisa, karena sini nggak siku-siku ya. Jadi kita bisa menggunakan aturan cos nanti jatuhnya. Jadi kan sini ada 8 akar 2, di sini 4 ya kan. Jadi kita harus tahu cos C-nya ini berapa, gitu ya. Cos C itu boleh menggunakan segitiga TOC. Jadi kita mencari TOC. Misalkan pertama kita cari cos C pada segitiga TOC. TOC kan siku-siku ya, ya enggak? Biar gampang gitu ya. Berarti cosnya berapa? Cos C. Iya, 4 akar 2 per samping per miring TC dong. Cos itu kan samping per miring ya. Iya. Kalau diketahui sini mau pakai sini juga boleh, tapi kan kita nyarinya cos ya. 4 akar 2 per 12. Atau sama aja akar 2 per 3 ya. Tuh. Lalu kita gunakan cos C ini pada segitiga PAC. Ini aja. Iya, jadi gunakan cos C pada segitiga P ya, bukan T, PAC. Jadi boleh seperti itu ya. Karena dia sudut yang sama nilai cos sama. Karena ini segitiganya sembarang, berarti acuan cos gimana? Ya, kakak ditambah kiki dikurangi DD ya per 2 kaki. Oke, kita masukin cos C-nya sudah ada akar 2 per 3. Kanannya 4 ya. Kan sudutnya di sini kan? Jadi 4 kuadrat, kirinya di sini sampai sini. Berarti 8 akar 2 kuadrat dikurangi depan yang dicari ya. Jadi PA. PA kuadrat. PA. AP, jangan PA. AP. 2 kaki, berarti 2 kali 4 kali 8 akar 2. Oke, dapat lah ini ya. Ini ada yang bisa dicoret nggak? Nggak ada ya. Jadi, kesini ntar. Kosnya masukin. Oke, kita ingin ini kali ke sini aja. 2 kali 4 berapa? Atau biar gini dulu ya, nggak terbingung. Akar 2 per 3, ini 16 ditambah 64 itu 128 min PA kuadrat per 64 akar 2. Ini ke sini. Ya, berarti 128 sama dengan ini tambah ini. Berapa? Apanya? Cepet banget. Ini berapa nih? Ini tambah ini. 1 6 tambah 8 14 ya. 144, benar enggak? Oke. 144 min
PA kuadrat. Ini dikali 3 kan? Ini kan? 3-nya ke sana, benar nggak? Ada 3-nya. Ini PA kuadrat. Berarti di 128 bagi 3 bisa nggak sih? Nggak bisa. Itu kan 120 ya. 8-nya nggak bisa bagi 3. Siapa yang sudah dapat? Apa ke sini aja deh, muat ya. Muat ya. Berarti berapa tuh? 3 kali 144? Halo, berapa? Yuk, hitung. 300 ditambah 432, benar nggak? Iya kan? Berarti 128 sama dengan 432 min 3 PA kuadrat, benar kan? Ini ke sini 3 PA kuadrat sama dengan 432 kurangi 128. 12 kurangi 8, 4. 304. Oke. Tinggal diakarin ya. Berarti PA sama dengan akar 304 per 3. 304 bagi berapa? Bagi 4 kayaknya benar. Pasti jelek angkanya. Tapi biasanya gitu kan gurunya soalnya jelek-jelekin kan. Yuk ini bagi 4 berapa nih? Bisa nih bagi 4. Itu 5. Berapa? Berapa? 76, bukan. Iya, 76 ya. 76 masih bisa dibagi 4. 40 sama 36 bisa. Hah? Bagi 16 ini berapa? Yuk, cepat. 19 ya. Ya. Berarti 4 akar 19 per akar 3 ya. Hah? Masa? Enggak lah, bener. Berapa sah? Bener kan? Berarti 4 akar 19 per akar 3 gini kan? Nah, dikali akar 3 per akar 3. 19 kali 3. 19 kali 3. 60 kurangin ya. Berarti 4 per 3 akar 57. Nah, dicek lagi hitungannya kalau salah hitung ya. Ya. 17. Nah, kita ini dapat variasi soal yang beda ya. Jadi ini enggak siku-siku di sini. Gunakan aturan cos gitu. Yang baru kena. Kalau di tengah itu kalau sini kakinya sama, kalau panjangnya sama baru siku-siku ya kan. Nah, aturan cos ini berlaku untuk semua segitiga. Bisa buat ngecek juga apakah dia siku-siku atau enggak. Nanti kalau cosnya ternyata 0, berarti dia siku-siku. Gitu. Apa? Misalkan kamu pakai cos ini nih, ternyata dia 0, berarti sini siku-siku gitu loh. Pakai cos P. Nah, berarti kalau dia 0, berarti derajat kan? Gitu. Buat bisa ngetes atau siku-siku atau enggak itu pakai aturan cos. Dia susah maksudnya. Oke, lanjut ke jarak P ke tengah-tengah BD ya. P-nya mana P-nya? Mana ada P? Oh, ini P. Ini BD ya. BD-nya ini kita garis dulu ke sini. Tengah-tengah BD berarti O kan? Ini ya. Berarti maksudnya P ke O ya. Tengah-tengah alas. Jadi P ke tengah-tengah BD sama dengan PO. Berarti kita keluarkan segitiganya TOC boleh, TAC boleh.
CAT dulu aja ya, biar kamu bayanginnya gampang. Ini T, di sini A, di sini C, di sini O. P-nya di sini. Dia siku-siku di sini ya. Nah, gini ya. Bisa bayangin? Kita keluarkan kusupnya panjang-panjangnya. Di sini tadi 12. Di sini berarti 4 akar 2. Di sini juga 4 akar 2. Berarti di sini 4, sini 8. Berarti TO berapa TO? Kita cari dulu TO-nya. Ya, akar dari 144 dikurangi 16 kali 2, 32 ya. Berarti 14 berarti 112 ya. 112 bisa dibagi 4, bisa ya. Berapa? 25 ditambah 3, 28. 28. 28 kali 4. 28 kali 4. Berarti 28 mati 4 kali 7 kan? 4 akar 7. Ini. Oke, di sini 4 akar 7. Nah, ini sama caranya kayak yang tadi. Cari PO. Karena di P-nya nggak siku-siku juga kan? Siku-siku nggak? Nggak tahu ya, siku-siku atau enggak ya? Ini nggak siku-siku. PO siku-siku. Kan P ke sini kan? P ke O kan? PO ya. Kalau titik ke titik nggak harus siku-siku DO-nya. Intinya kita cuma ngukur panjang titiknya gitu doang, panjang garisnya gitu doang ya. Berarti ini kita gunakan sama kayak ini, cuman dia di beda soal gitu ya. Berarti pertama kita gunakan cos C pada segitiga COC ya, biar gampang ya. Nggak bisa, karena PO bukan tinggi. Iya, OP itu nggak tegak lurus terhadap PC. Gitu ya. Itu jadi sering salahnya di sini ya. Soal ini sering salah. Jadi harus ingat, ya siku-siku atau enggak gitu loh. Jadi kalau nggak siku-siku nggak boleh pakai aturan luas. Jadi kita cari cos-nya dulu. Cos berapa cos? Samping per miring. Berarti 4 akar 2 per 12. Itu sama kayak yang tadi. Oh ya, jadinya sama ya. Nih. Maksudnya ininya sama. Bidangnya sama gitu loh. Baru kita gunakan cos C pada POC. Kalau tadi kan PAC, sekarang POC ke sini doang. Ya. Mau nyoba? Gampang ini. Cos C berarti kanan kuadrat tambah kiri kuadrat dikurangi depan kuadrat per 2 kaki. Ya, akar 2 per 3, kanannya berarti kita masukin langsung 4 kuadrat ya, 16 ya. Kirinya berarti 16 kali 2, 32 ditambah ya. Ini depan kuadrat yang ditanya. 2 kali 4 kali 4 akar 2 ya. 2 kali 4, 8 kali 4, 32. Ini sini 4 ya berarti. 16 tambah 32. 48 ya. 48 min PO kuadrat. Caranya hampir sama. 3 kali 48. 120 ditambah 24. 144. 3 PO ya. Berarti 3 PO kuadrat sama dengan 144 kurangi 4. 80. Berarti PO sama dengan akar 80 per 3. Jadi berapa? Dibagi 16. 4 akar 5 per akar 3. Dikali akar 3 per akar 3. Berarti 4 per 3 akar 15. Benar nggak? Iya. Oke, ini buat latihan ulang.
Terus ini mudah-mudahan sudah ya. Kak, Ya, cara tahu kalau kan tadi pakai kos ya biar tahu kalau itu siku-siku apa enggak. Nah, kalau cara tahu itu siku-siku dari kos gimana, Kak? nanti hasil kosnya 0. Kan pakai aturan kos. Nanti kalau aturan kosnya 0 berarti dia siku-siku gitu ya. Mana? Jadi gini, angka atasnya nanti kita jumlahin 0 gitu. Oh, oke. Ya. Nomor 18. Jarak P ke Q. Waduh, gambarnya kehapus ya. Ya, gambar lagi dong. Siapa yang nyuruh hapus tadi? Nih, kalau mau gambar 5 bisa bikin ya. Ya. T A B C D. Tadi P-nya di sini kan? P atau Q? Oh, Q. Ini Q, ini P-nya. Tanya jarak PQ ya. Panjang garis PQ-nya berapa? Ini tanya. Jadi segitiga yang dikeluarin segitiga apa kira-kira? Ditanya PQ, yang ditanya segitiga yang dikeluarin segitiga apa? TAC ya. Gambarnya sini aja biar 5 tempat. Ini T, ini A, ini T, ini Q-nya di sini. Oke, dari sini. Ayo, ini pakai apa kira-kira? Ya, siapa yang bisa? Ini 8 akar 2 ya. Ini tadi 8, ini 4. Ini 6 akar 2, 6 akar 6. 6 sama 6. Sejajar sama siapa? Enggak lah, ini kan dia tengah, ini enggak kan? Memang dibuat enggak sejajar. Enggak bisa. Kalau dia yang di tengah baru bisa. Jadi sama ya, pakai aturan kos. Cuma yang dipakai kos yang mana kira-kira? Kos A kah, kos C kah, atau kos T? Yang dipakai kos mana? Ayo, sudutnya harus benar. T ya, yang sama-sama segitiganya ikutan gitu loh. Akan dia IP-nya nggak ikutan dalam satu segitiga ya. Kalau cos T itu kan bisa segitiga besar TAC, bisa segitiga kecil TQP gitu ya. Jadi cari dulu cos pakai segitiga besar ya, pada segitiga besar TAC. Yo, berarti cos T berapa? Langsung kanannya berarti sini kan? Ya. Cos T sebetulnya di sini nih. Jadi kanannya ini, kirinya ini, depannya ini. 12 kuadrat tambah 12 kuadrat min 8 akar 2 kuadrat. 2 kaki, berarti 2 kali 12 kali 12. Siapa bingung, silakan bertanya. 12 kuadrat 144 ditambah 144 dikurangi 8 akar 2 berarti 64 kali 2 128 288 ya. Sama siapa jawabnya? Jumlahin dulu boleh. 288 kurangi 128 berapa tuh?
128. Ini 0. Nah, 160 ya? 160. Bagi 4. 40 per 72. Bagi bisa nih, bagi 8. Bagi 8 ya. Bagi 8 ini 5. Bagi 8 ini 9. 5 per 9 ya. Baru dimanfaatkan cos T pada segitiga TKP. Pada TKP. Cos T dengan kanannya berarti berapa? 6 ya. 6 kuadrat, kirinya berarti 8 min depannya IP ya. Per 2 kali 6 kali 8. Dimasukin cos T-nya 5 per 9 ini 36 ditambah 64 min IP kuadrat. 2 kali 6 12. 12 kali 8 96 ya. 96 dibagi 9 bisa nggak? Kita bagi 3, bagi 3. Dapat 3 kan? Bagi 3 dapat berapa? 4 kali 8, 32 ya. Ke sini 32 kali 5 160. Benar nggak? Diam aja. 36 tambah 64 kan 100 ya? Ya, 100. Berarti 100 kali 3, 300 ya. 300 min 3 IP kuadrat. Benar nggak gitu? Beda jalan. Ya salah. Nggak apa-apa lah. 300 kurang 160. 140 ya? 140. Bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Di sini. Berarti IP kuadrat sama dengan 140 per 3. IP sama dengan 140 dibagi berapa? Bagi 4. Bisa, bagi 4 35. Ya enggak? 35 kali 2 kan 70, 70 kali. Iya. Berarti 2 akar 35 per akar 3. Dikali akar 3 per akar 3. 2 akar 105 ya. Per 3. 105 bisa nggak sederhana ini? Nggak bisa, oke. Heeh. Udah belum sampai sudut berarti ya? Belum. Kalau garis bidangan gampang. Soalnya kan dia harus belajar kan. Kalau garis bidang pasti garisnya belajar sama bidangnya. Oke, lamar 19 sekarang. 19. Nanti yang lain bisa pakai soal dari guru. Proyeksi AT pada ABCD. ABCD kan ini. Ya. Proyeksinya kemana? Yuk. Coba gambarin aja. Berarti kan kalian harus memikirkan T itu bayangannya ada di mana gitu kan ya? Iya, kalau siku-siku.
T bayangannya kemana? Masa gede? Ke sini lah. Ke sini ya. Ya. Cuma ini karena posisinya agak miring. Di ke sini. Iya, AO. Jadi proyeksi AT ke ABCD sama dengan AO. AO berarti setengah AC. Berarti 4 akar 2. Jam 6. Ya karena PPKM ini kan nggak boleh lama-lama. Bukan. Ya, kita sih nggak mau aja, nanti kita takutnya tiba-tiba Satpol PP datang gitu. Minta makan. Lanjut soal nomor 20. Seekor semut merayap di kubus ABCDFGH dengan rusuk 8. Ia merayap mulai dari M yang terletak, kita gambar dulu kubusnya. Yang udah bisa jawab, berapa jawabannya? Rusuknya 8 ya. 8 meter. Kemudian titik M terletak 2 meter di atas A. Berarti karena ini 8 dibagi 4 berarti ya. Nah, ini M-nya di sini. Titik M. Ini 2. Terus titik N 2 meter di bawah G. Ini dibagi 4 juga. Ini N-nya di sini. Nah, dia dari M mau ke N. Kira-kira paling cepat ke mana? Ayo. Logikanya. Paling cepat dia di semut lewat mana kira-kira paling cepat? M ke N. Nah, ini titik berangkatnya di sini, titik terakhirnya di sini. Kalau semut kan nggak mungkin terbang lewat tengah ya. Nah, ini terbang nggak bisa lurus juga, ya kan? Pasti ke sini dulu ya, atau enggak ke sini kan? Atau bisa ke sini, terus ke sana, ke sini kan repot ya. Jauh. Ke sini kayaknya ya. Berarti biasanya jawaban yang ini biar cepat ya. Ini kita bikin gini juga nih, gitu. Nah, paling cepat itu kalau geraknya diagonal miring. Coba bayangin, ini tambah ini pasti lebih pendek ke sini kan? Ya enggak? Nah, ini lebih panjang karena ini 2 kali kan? Misalkan kayak 3, 4, 5, pasti 3 tambah 4 7 sendiri kan? Kalau misalkan triple Pythagoras kita bayanginnya gitu ya. Berarti geraknya akan lebih cepat ini kalau ini ke sini langsung ke sana. Tuh, ya. Tengah-tengahnya ya. Terus ini berarti kan Pythagoras kan ya? Nih, Pythagoras ini juga sama. Dia Pythagoras di sini, siku-siku di sini. Misalkan ini titik O. Oke. Berarti nanti M ke N. Berarti nanti MO ditambah ON gitu. MO-nya berarti ini berapa ke sini? 8 ya? 8 kuadrat ditambah ini ke sini berapa? 2 ya? Pada nggak merhatiin. Ini ke sini kan 2 kan? Ini kan 2 gitu ya. Ini juga sama 8 kuadrat, sini kan 2 juga nih. Oke. Berapa tuh? Akar 68 ya. Akar 68 ditambah akar 68. Akar 68 itu berapa kali berapa? 4. 2 akar 17.
Berarti 4 akar 17. Itu ya semutnya kalau pintar MTK gitu yang dia. Ya kemana-mana ini ke B dulu kan lama nih, ke B baru ke BKA dulu, ke sini ke sana. Paling panjang kan ya. Satu lagi soal UN 21. Apanya? Kenapa potong? Oh. Kamar Adi berbentuk balok dengan panjang 4, lebar tinggi, lebarnya 3, tingginya juga 3. Andi memasang lampu tempat di tengah-tengah. Tusuk tegak salah satu pertemuan dinding kamarnya. Jadi di pojokan gitu ya. Jarak sinar lampu terjauh kamar Andi adalah, kita gambar dulu ya. Ada yang namanya Andi nggak? Nggak ada. Ini kalau online gitu ya. Kita tanya nggak ada yang jawab. Kak, maaf Kak, Ya. yang nomor 20 itu mengukur dari MKO-nya itu pakai 8-nya dari 8 itu bukannya satu rusuk penuh ya? Iya betul, dia tusuk ya. Panjangnya sama kayak usuk. Jadi ini ke sini itu sama aja AB. Ini bisa titik bantu juga boleh, ini M aksen gitu misalnya. Kalau di sini berarti ini O aksen gitu ya. Jadi M aksen itu iya. maksudnya proyeksi M ke bidang ke garis DF gitu. Oh, oke Kak. Sip. Tadi yang panjang apanya? 4-nya ya. Oh ya, panjang 4. Ini 4, ini 3, ini 3 ya. Oke, terus dia memasang lampu di pertengahan pertemuan dinding ya, betul nggak? Nah, kita yang mana? Ya nggak apa-apa. Anggap aja salah satu di sini, misalnya di sini, boleh nggak lampunya? Ini lampu ya. Ini lampu. Di tengah-tengah rusuk tegak salah satu pertemuan dinding kamar ya. Jadi yang antara 4 ini. Yang ditanya adalah jarak terjauh sholat lampu. Kemana kira-kira jarak terjauhnya? Kita kasih titik aja boleh. Ini A, ini B, C, ini D, E, F, G, H. Iya betul. Jadi paling terjauh ya ke sini, sama ke sini ya. Gampang nih sebenarnya, cuma ya memang soal UN, soal cerita, kita harus bisa logikanya. Jadi jarak terjauh, ya kalau nggak OT atau OG. OT. Berapa berarti kalau OT? Ini tambah ini kan? Ya. Ini ke sini kan berarti berapa? 1,5 ya, 3/2 ya. 3/2 kuadrat ditambah, ini kan 4, 3, berarti ini 5 kan? AC-nya. Itu. Nih, kalau yang ini, kalau yang bingung, ini digambar dulu ke sini. Ini ke sini ya. Aman. Ini 5, ini 3/2. 5. Kenapa 5 nih? Triple Pitagoras nih, sampai udah sering ya. Kita masukin angkanya. Berarti ini 9/4 ditambah 25 ya. Dibuat per 4 semua jadinya 9 ditambah 100/4. Ya, berarti jawabannya adalah akar 109/2. Ya, jawabannya A berarti ya.
Ini soal UN asli 2 nomor. Ada. Nama soal aja. Cari sinar lampu. Sinar lampunya paling jauh kemana? Ke titik ini dong logikanya ya. Kenapa? Sama. OC sama OG sama. Oke, sekarang pakai soal dari guru. Silakan. Mau request yang mana? Nggak ada soal. Boleh, boleh. Ini udah ya, hapus ya. Nanti kalau nemu soal unik boleh di-share di grup diskusi, kita bahas. Nah, nge-share-nya kalau bisa grup diskusi aja ya, biar sama-sama belajar. Bukannya japri semua. Malu sama sopo. Mereka belum tentu bisa yang lain. Kalau anak tahun lalu tuh malah share-nya di grup. Nah, nanti yang lain bantu jawab. Kitanya tinggal nonton doang. Iya, rajin nih. Hebat mereka. Yuk, soal diskus sudut nggak usah ya, karena belum sampai kan? Sisanya sudut itu. Atau jarak bidang ke bidang sudah nomor 22? 22 itu bidang ke bidang. Belum. Yang di rumah gimana? Yang di rumah? Yang di rumah gimana? Nomor 22 itu bidang ke bidang. Kenisa, Risa, Tajati, Hansa, Radit, Marsha, Rafael, Raisa, Pramudito. Ya dua-dua boleh Kak. Boleh Kak, boleh apanya? Ya kerjain aja Kak sekalian. Oke. Oke, sambil nunggu soal ya udah, kita bahas yang bidang ke bidang nomor 22 ya. Kalian siapin soalnya dulu. Iya, ya, kalian belum ada soalnya kan? Iya ada. Itu soal dulu ya, bidang ke bidang. Siapa tahu ntar dikeluarin kan? Bidang ke bidang lebih gampang sih, karena biasanya bidangnya jajar ya. Titik ke bidang sama titik garis itu paling banyak. Intinya gua bikin segitiga, terus baru segitiganya nanti apa? Apakah siku-siku sama kaki atau sama sisi kan? Sama sisi paling gampang, tinggal kita goras kan? Online dia. Hah? Online ya. Dengar paling pelan-pelan dong. Titik PQRS berturut-turut merupakan titik tengah dari AB, pertama AB, kemudian Q-nya ABC, kemudian E-nya titik tengah EH di sini ya. Bentar. EH dan HG. Ini ya. Ini P, ini Q, ini R, ini S. Jarak dari FPQ dan ke bidang DRS. FPQ berarti ini. Nih bidang yang merah, warna merah ya, ke bidang DRS. Ini yang hitam nih.
Kelihatan bidangnya? Saya bayangin. Oke, biasanya kalau ini biar gampang kita tarik dari sini ya. Ini kan baik D maupun PQ ini berada di bidang alat ya. Jadi kita tarik ini. Nah, ini juga kayak itu sama. Nah, ini ada titik baru di sini kan. Itu. Kalau sudah, jadi ini kan berarti ada titik bantu ya yang mewakili bidang itu. Ini juga ada nih ini. Misalkan ini tadi udah PQ, RS, misalkan TU gitu ya. Ini titiknya T, ini titiknya U. Lalu kita bisa gambar bidang DB, FH, biar gampang nih. Bidang diagonal ya. Nah, ini D, di sini B, di sini F, di sini H. Oke. Jadi nanti titik U itu ada di sini. U titik T-nya di sini. Nah, bidang BRS diwakili oleh garis DU titik-titik ini. Terus bidang SPQ itu diwakili oleh garis ST. Nah, berarti kita bisa keluarin segitiga ya di sini ya, dari T aja ke salah satunya. Jadi gini nih. Jadi garis ST-nya ini diwakili oleh garis titik T aja, salah satunya, harus salah satu titik. Nah, jadi DU bukan DU. DU mewakili DRS. Kemudian FT mewakili FPI. Kemudian lagi titik T mewakili titik T garis FT. Jadi FT ke DU sama aja T ke DU gitu ya. Jadi salah satu garisnya ambil titik aja. Jadi nggak boleh langsung garis ke garis gitu ya. Jadi kalau garis ke garis harus titik, salah satunya diwakili titik. Ini kan FT, diambil satu titik aja T gitu kan. Berarti sekarang keluar segitiga UDT ya. Nih UDT. Kebayang? Oke. Nah, biar gampang cari yang bisa persamaan luas kan di sini boleh nggak? Boleh, ya kan? Iya, ini U aksen nanti. Berarti persamaan luas ya. Persamaan luas. Ini titik lain. TUV, T aja nih. T aksen juga boleh. Aja. Jadi DT dikali UO aksen sama dengan ini DU dikali VT ya. Bagi duanya tadi kita coret bisa. DT-nya berapa DT? Ayo, DT berapa? Ini kan sama aja nih, dia diagonal ya, diagonal kan? Diagonal kan kita bagi 4 nih kan. 1, 2, 3, 4 tuh. Berarti DT itu 3/4-nya. DT itu 3/4 dari DB. Terus ini ya. Jadi DT sama dengan 3/4 DB. Jadi berapa tuh? Jadi rumusnya berapa sih? 8 ya. Jadi 3/4 dari 8 akar 2. Ini coret ya kan? 6 akar 2 ya. Jadi ini 6 akar 2. UU aksen. UU aksen. Rusuk kan ya? Ini tinggi kan? Iya, berarti berapa? 8 ya. DU. DU berapa DU? Ini kan dia sama aja nih. Sama aja DH ya. Kalau UU aksen kan? Ini ke sini.
Ini kan ini 8, sini UU, HU. Nah, berarti kalau HU dia seperempatnya kan? Kalau ini kan 3/4-nya tadi. Jadi kalau HU itu sama aja 1/4 dikali 8/2. 2/2 ya. Jadi ini 2/2 dikali PT. Ada yang bisa dicoret? Ini sama ini ya kan? Duanya juga bisa 4, ya kan? Udah amat, 24 ya? Ada yang salah nggak? Tingginya 6. Kenapa? 2/3. Oh iya, kok 2/3? Enggak lah, ini kan dibagi 4 kan? 1, 2, 3. 4, ya kan? Kesini kan berarti 3 kan? 3 bagian kan? 3/4 dB. Iya. Nama kartu DU. Oh, DU-nya salah nih. DU-nya salah ya? DU-nya berapa? Iya. Ini tadi HU yang segini. DU-nya berapa? DU-nya salah DU-nya. Ini enggak segini. Hitung dulu DU-nya ya. DU berarti 8 kuadrat ditambah 2/2 kuadrat. Ini kan baru HU kan? Berarti 64 ditambah 8 kan? Ya enggak? Sudah mabok ya? Kenapa? Iya sejajar. Memang kalau bidang ke bidang pasti sejajar. Jaraknya ini ke sini. Kalau biasanya soalnya kan kesimpulan ya. Ini soalnya beda ya. Dicari yang beda. DU-nya berarti berapa nih? Benar nggak? 64 tambah 8 itu 2 ya. Berarti dibagi 9. Dibagi 36. Berarti 6/2. Benar nggak? Nah, ini benar baruan. Berarti PT sama dengan 8. 6/2 kali 8. Nah, kalau tadi 24 ya masuk akal ya. Nah, itu contoh soal bidang ke bidang. Ini ada diskusi apa nih, sahabat tadi? Ini tanya, MP udah boleh offline belum Kak? Sementara belum bisa ada ya. Tapi kalau untuk diskusi satu anak, 2 anak boleh ya. Sesekali ya, nanti gantian biar jadi confirm dulu ke Kak Anas, Kak saya boleh nggak gitu ke MP gitu. Nanti gantian. Biar nggak ditutup nanti. Ya kalau gitu kita semua rugi ya gitu loh. Jadi maksudnya apanya? Ya enggak, kita jaga-jaga kan, kita harus taat peraturan gitu loh. Jadi boleh cuma terbatas gitu ya. Nanti janjian lewat ke Anas, nanti biar diatur ini boleh, ini siapa gitu ya. Biar nggak terlalu kredit. Oke, kita pakai soal dari ini. Tadi betul. Ya. Yang di rumah punya soal, silakan. Punya permasalahan? Mana soalnya? Aku udah ngajarin tapi kayak langsung Lagi. yang bawah. Sebenarnya datanya di atas satu yang bawah atau yang bawah? Titik H ke ATM gitu ya. Oke. Ini ya, Bu, sudah? Sudah, Ris? Ris. Sudah.
Oke, ini ada yang ngirim soal. Kita bahas. Pada kubus, jenisannya tusuknya berapa nih? Nggak ada panjang tusuknya. Oh, 6 deh. Ya. Jadi soalnya gini nih, ini soal tambahan ya. Nanti yang ada sudut diskusi aja lah, karena satu anak doang ya. Ada yang lebih katanya, saya nggak tahu. Ini ada kubus A, B, C, D. Itu kan udah kakak kasih soal sudut ya, di nomor 2, 3, dan seterusnya itu sudut semua. Nanti bisa dikonfirm. Kerjain dulu, saya nggak bisa nanya. E, F, G, H. Tusuknya 6. Tentukan jarak H ke ACM dengan M titik tengah ya. Di tengah-tengah BF. Tuh. Oke, kita gambar dulu seperti biasa. Oh, kurang bagus gambarnya. Kurang miring. Oke, sekarang M-nya ada di tengah-tengah BF di sini ya. Ini M. Nah, ACM-nya soal gambar ini yang merah biar ketahuan. H-nya di sini. Oke, siapa bisa? Kemana dulu? Apa yang pertama? Ya. Hanya di sini, ACM ini yang warna merah ya. M-nya di tengah-tengah BF. Jadi perbandingan sama nih. Berarti kayak tadi konsepnya. Berarti dalam bidangnya bikin garis bantu dulu yang mewakili bidang gitu ya. Berarti kita harus berpikir MAC itu apa segitiganya gitu kan? Sama kaki sama sisi atau sembarang gitu kan? Ya. Jadi karena MAC ini sama kaki, nah berarti kan nanti kita bisa mengambil pas di tengah-tengah ya, garis bantunya ya. Hapus lagi. Jadi ke sini. Tuh. Ini di depan. Nah, kelihatan? Kelihatan ya? Berarti ini ada garis MO. Nah, MO itu yang mewakili di MAC. MAC sama kaki sehingga diwakili oleh MO gitu ya. O di tengah-tengah AC ini. Itu. Berarti sama aja jarak H ke MAC sama dengan H ke MO gitu. Jadi sekarang sudah jadi titik ke garis ya. Kalau sudah titik ke garis tinggal kita gambar atau hubungkan segitiganya. Kita tarik ke M sama tarik ke O.
Nah, ini di depannya biar orientasinya nggak bingung. Nah, gitu ya. Untuk memudahkan boleh kalian gambar bidang ini nih, bidang diagonal ya. Ini tadi apa sih? TD ya. Dari sini. Kenapa? Apanya? Belum, ini kan baru segitiga kan, belum jaraknya ya. Nanti jarak kita tes dulu. Belum tentu, karena ini MAC-nya nggak ke sana kan. Nah, ini nanti kita pakai cara yang membuktikan tadi yang aturan cos bisa nggak buat membuktikan tadi. Kita coba ya. Nanti di sini ada D, di sini B, di sini F, di sini H. Terus ini O-nya di tengah-tengah sini ya. Ini ke sini kan? Kok ke sini? Ke sini. Nah, ke sini ya. Ini M. Kalau dari gambar ini mungkin siku-siku, benar nggak? Ini nggak kalau dari gambar ya. Ini mungkin siku-siku. Ya, kita buktikan ya. Sekarang kita keluarkan panjang rusuknya. Ini tadi kan 6 ya. 6 berarti di sini berapa? 3 ya. Sini berapa? 3 akar 2. Berarti di sini berapa? 3 akar 3, gitu kan ya. Sekarang ini berapa? Ini HF. Ini kan 6 akar 2. Ini 3 ya. Ini berapa berarti? 72 ditambah 9 ya. Akar 81. 9 ya. Ya, ini HD itu kan 6. HD kan 6 ya. Ini 3 akar 2. 36 ditambah 18. Ya kan? 54. Akar 54. Hah? 54. 54 berarti 9 kali 6 ya. 3 akar 6. Oke. Sebenarnya di tes pakai Pythagoras bisa. Ini tambah ini apakah nih begitu? Ini tambah ini, benar nggak ini? Ya enggak, beda. Kita pakai pembuktian tadi ya. Kita cek pakai aturan cos, misalkan ya. Kita cek cos O. Nanti kan dia harusnya jarak itu kan siku-siku di sini kan? Misalkan nggak siku-siku di sini ya. Iya. Tadi aku mau menjawabkan tadi loh. Kalau aturan cos bisa nggak buat ngetes? Ya. Jadi kalau sudutnya di sini, berarti kan ini kanan, kiri, ini depan ya. Yuk kita buktiin. Kanannya berapa? 3 akar 3 kuadrat. Kirinya 3 akar 6 kuadrat. Depannya 9 kuadrat. 2 kali 3 akar 3 dikali 3 akar 6. Ini berapa? 27. Ini 54. Ya kan? Ini 8. No kan ini kan? Ini 2 kali 3, 6 kali 3, 18 ya? Akar 18. Ini kan 0 kan? Iya, berarti ya siku-siku kan? Berarti kalau siku-siku jaraknya adalah HO aja. Ya, jadi karena sudut O, HOM atau HOM ya, itu adalah 90 derajat, berarti jarak dari H ke OM adalah HO. Paham nggak? Iya, karena siku-siku di sini. Ya udah itu jaraknya gitu loh. Nah, karena kayak gini, jarak B ke CG. Ya BC kan? Kenapa? Karena BC-nya tegak lurus terhadap CG. Ini juga sama. H ke OM. Berarti HO gitu ya. Karena HO tegak lurus terhadap OM. HO berapa? Berarti jawabannya 3 akar 6. Nah, berarti diingat-ingat kalau ketemu soal dalam kubus ya, kubus
Kalau jarak ujung sini ke bidang ACM di mana M di tengah-tengah, udah pasti ini ke sini siku. Biasanya beda, Bang. Salah. Jadi awalnya jadi dia keluarin sama, Nah, tapi enggak beda dia. Kalau yang di tengah-tengah sini, ini ada titik lagi ke sini tuh bisa dipakai diagonal itu. Dia enggak bagian dari diagonal. Kamu kan tuh bagian diagonal kan, mau bagi gitu kan? Beda. Nggak bisa. Silakan ada pertanyaan nggak? Nomor 1 soal tambahan. Enggak, Kak. Oke, sip. Oh, oke. Dari Mas Radit. Mana? kubus AB Nomor 2 ya. Nomor 2, kubus. Rusuk berapa? Berapa rusuknya? sama Sama. tadi sama Sama, Dit. Udah dijawab, Dit. itu yang iya nih untuk titik tengah B Iya, sama itu. Udah dijawab ya. Ini jawabannya nih. berarti yang ini adalah soal yang Ya. Jadi dia jaraknya bukan bagian dari diagonal ya, yang biasanya kita cara cepet ya, kita ya. Karena itu M-nya di tengah-tengah dia. ada lagi nggak ya yang sudah Yang dibagi itu kalau misalkan MEH ke ACF, nah itu baru bagian dari diagonal. Ada lagi silakan. Yang di rumah mau nanya apa? sering cepet gimana Cepet. misalnya iya Ya. kayak gitu tuh yang bisa beli dulu apa ya Yang mana? Ini kan pertama gambar dulu yang benar tadi kan? Ya, gambarnya benar, yang bagus. Terus perbandingan, kalau ada perbandingan yang tadi tuh berapa banding berapa itu harus benar. Kalau titiknya benar udah pasti paling kesananya benar ya. Terus kalau titik ke bidang, pertama tadi bidangnya dibikin garis bantu ya kan? Nah, kalau udah garis bantu kan tinggal sama aja titik ke garis kan? Bikin segitiga. Ini segitiga udah ketahuan kan ini ya? Keluarin panjang sisinya semua. Udah, baik itu. Biasanya di tengah-tengah bidang pas, membagi 2 bidang. Kayak ini kan dia MAC, berarti garis bantunya MO, pas tengah-tengah kan ini ya. Biasanya gitu. Jadi intinya dari titik ke bidang disederhanakan dari titik ke garis. Udah keluar segitiga, baru tentuin segitiganya apakah siku-siku, apakah sama aja atau sembarang. Tadi kan sembarang udah ya. Contoh nih, saya kasih contoh. Kalau misalkan 36 kali 72, 73 ya. 473. Nah, kita coba pakai rusuk ini, bisa atau enggak? Berarti tadi kita pakai sini X ini 3 kali 5 min X. Kayaknya angkanya jelek banget ini. Yuk, berarti PO kalau dilihat dari yang segitiga ini berapa? Segitiga bawah. Satu ini tuh. Yang bawah dulu. Akar 73 kuadrat min X kuadrat. Kalau yang atas akar 52 kuadrat min ini ya. Ini berarti 73 min X kuadrat. Ini berapa? 52 min, iya enggak jelek banget. Ini berapa? 45 ya?
45 min 6 akar 5x plus x kuadrat. Gitu ya. Jadi ini 73 min x kuadrat. 52 kurangi 45. 7. Plus 6 akar 5x min x kuadrat. Nah ini benar rusuknya, nggak negatif kan ini? Ini hilang ya. Nah, jadi ini 6 akar 5x. Ini kurangi, 73 kurangi 7. 66. Berarti dibagi 6 bisa ya? Berarti x-nya 11 per 5 akar 5. Nah, ini kita dapat x-nya. Atau berarti kalau sudah dapat x-nya, kita bisa mencari PO ya kan? Ya apa? Ya, udah dapat ya berarti. Jadi baru PO ya. Nah, baru nyari PO. Berarti PO sama dengan akar dari akar 73 kuadrat min x kuadrat kan? Jadi 11 per 5 akar 5 kuadrat. Ini kalau pakai cara Pitagoras ya. Jadi ini berapa? 73 min 121 per 5 ya. Tinggal samakan penyebutnya. Nah, begitulah ya. Berarti ini 365 min 121 per 5. Berapa? 244 per 5. Akar 244 bisa dibagi 4. Atau dibagi 16, 61. 2 akar 61 per akar 5. Sekali lagi. Nah, atau sama aja 2 per 5 akar. Ya, akar 305. Itu ya. Ini contoh cara menyelesaikan jarak menggunakan aturan Pitagoras. Kalau segitiganya sembarang ya. Mau dibuktikan pakai aturan cos? Atau sudah? Nggak tahu, bisa nggak? Jadi nanti kalau ketemu segitiga kan ada macam ya. Jarak ya, konsep jarak. Jadi kemarin udah ada tikus nih. Jarak titik ke salah satu rusuk ya. Rusuk dalam segitiga. Yang pertama kan ada segitiga siku-siku kan. Kalau siku-siku pakai apa kemarin? Aturan luas ya. Iya, garis. Atau sisi aja ya, sisi salah satu sisi. Atau garis juga boleh. Sama kaki. Berarti pakai aturan luas. Yang Oke, bisa sama sisi. Sama sisi paling gampang, pakai Pitagoras saja. Tinggal bagi 2 ya. Bisa segitiga sembarang. Iya. Segitiga sembarang bisa 2 cara ya. Bisa pakai Pitagoras, tapi Pitagorasnya 2 tahap ini ya. Bisa menggunakan aturan cos. Ya, itu. Itu kira-kira yang materi kita hari ini. Nanti boleh di-share kalau ada kesulitan soalnya. Nanti biar kita bahas bareng-bareng di grup. Tajali panggilannya siapa? Tajali panggilannya siapa? Saya kenal. Tajali, ada yang ditanyakan? Risa?
Jelas, Kansa? Kak. Ya, oke. Marsha? Tessa? Raiseva? Kenisa? Badrul? Jelas, Kak. Bagas? Oke, sip. Oke ya, kalau jelas kakak sudahi dulu materi hari ini. Nanti silakan tanya kalau masih belum jelas. Mudah-mudahan besok ulangannya sempurna ya. Amin. Ya, tetap jaga kesehatan di mana saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Terima kasih. Yo. Tapi kalau berjauh emang kayak kayak suka banget. Cicilannya tuh kayak nggak bikin tekanan karena nggak bikin tekanan lagi. Justru bikin buah tuh kayak ya. Kalau ada gua nilainya tuh ternyata tapi yang salah bikin salah. Jadi nggak masuk kalau gitu kan. Tapi ini kita ada masih satu sekali.